Saya pernah gagal bisnis warnet, hanya dalam 1 hari saya bangkrut. Ceritanya waktu itu saya sewa tempat sama teman-teman saya, waktu itu ada 3 orang. Kemudian saya beli PC 5 buat usaha warnet waktu itu di daerah Cawang. Ketika udah beli PC, ternyata besoknya mau masang internet, ternyata jaringannya nggak masuk. Sama sekali nggak masuk karena kehalangan gedung. Hari itu saya bangkrut. Karena bener-bener nggak bisa masuk jaringan. Dan salahnya saya kok bisa ya, nggak ngecek dulu jaringannya itu masuk dulu. Jadi saya mikir waktu itu unitnya dulu, masalah internet gampang. Ternyata internet itu penting banget. Karena waktu itu belum seperti sekarang ya, jaringan internet bisa lebih mudah. Kalau dulu masih pakai kabel, sehingga akhirnya hari itu bangkrut juga. Halo teman-teman, nama saya Sari Rahardi. Saya kesehariannya mengurus bisnis saya, ada di otomotifku.id. Saya dulu kuliah di Universitas Negeri Jakarta atau biasa disebut IKIP Jakarta ya. Saya 3 bersaudara, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya stay di Jakarta dan usaha saya di bidang aksesoris otomotif. Dari keluarga justru malah karir semua ya. Jadi backgroundnya jarang yang pengusaha, hampir nggak ada. Cuman kakek saya dulu yang pengusaha. Jadi kayaknya saya nurunnya dari kakek saya. Karena biar bagaimanapun tetap harus ada DNA-nya ya. Saya ngelihatnya sih gitu ya. Pasti ada salah satu DNA dari keluarga besar, tapi itu hanya kakek saya. Selebihnya om saya, pade saya, tante saya masih jarang, semuanya rata-rata karir. Orang tua saya juga karir. Saya dulu lulus kuliah, sempat kerja waktu itu karena ibu saya minta untuk ijazahnya dipakai. Akhirnya saya ikutin karena saya nurut banget sama ibu saya. Saya ikutin untuk pakai ijazah saya, kerja di salah satu perusahaan BUMN, tapi sayangnya hanya 10 minggu dan saya ngelanjutin untuk berwirausaha. Saya kurang nyaman dari segi waktu aja sih mas. Jadi kalau karir bukannya saya nggak suka tapi nggak nyaman, takutnya nggak bisa kasih yang terbaik. Karena monoton waktunya itu yang saya agak kurang fleksibel. Kayak masuk jam 7, pulang jam 4 itu saya agak keberatan di situ. Karena biasanya saya suka begadang gitu. Jadi kalau pagi tuh suka telat gitu segala macem. Saya takut nggak bisa kasih yang terbaik aja sih. Justru abis lulus kuliah usaha dulu 1 tahun lebih ya, waktu itu diminta untuk pakai ijazah, akhirnya saya kerja. Nah saya sekalian ngumpulin modal sih di situ. Dari gaji saya sisihin untuk modal nanti nambahin modal usaha waktu itu gitu. Setelah resign usaha yang saya kerjain itu clothing mas. Saya waktu itu sempat punya distro, cuman bertahannya 4 bulan doang. Dulu hampir puluhan sih, puluhan juta karena bareng teman-teman patungan, karena banyak kepala akhirnya bubar. Kelihatannya keren. Aslinya cuma dapat pengalaman sama hikmah aja. Belum balik modal. Akhirnya ya dijual barang-barang yang ada untuk balikin dana yang ada gitu. Dan saya nyoba pengalaman nyoba-nyoba bisnis itu udah lumayan banyak juga sih. Saya dulu pernah jualan ini juga, gerobakan dulu pernah. Karena saya lihat kayaknya gampang nih gitu, jual gerobakan, beli gerobak. Waktu itu usahanya cireng isi, udah beli gerobaknya lumayan mahal. Jualan cireng isi yang harganya 1.500-an, itu bertahan 3 bulan aja karena banyak rejectnya. Ngambil ke supplier, reject, akhirnya nggak bisa dijual, jadinya bangkrut cuman 3 bulan. Saya pernah usaha resto 1 tahun, bergengsi juga di mall, tapi capeknya doang karena memang bagi hasilnya besar. Kalau nggak bagi hasil sewa tempatnya besar. Jadi di situ agak-agak lumayan makan waktu sih. Sehingga akhirnya saya dulu ada beberapa bisnis yang harus saya lepas, saya fokus ke situ dan akhirnya saya putuskan untuk balik ngelanjutin otomotif. Paling mahal biaya pengalaman sih menurutku untuk biaya belajar seperti ini karena tidak diajari di kuliah. Nyampe mas, karena yang di resto itu lumayan hampir segitu. Karena itu lumayan menyita banget sih, menyita banget. Tapi itu akhirnya saya terpuaskan dengan semua bisnis punya proses yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan dilihat enaknya tapi dilihat prosesnya semua. Dulu sempat drop sih mas. Waktu itu saya waktu habis dari usaha clothing line, saya punya distro, gagal itu saya lumayan drop, lumayan sampai 1 bulanan lebih lah. Nah waktu itu saya masih lagi main Twitter,
ada spam dari DM. Saya buka itu link, ternyata link itu link usaha untuk pertama kali saya usaha otomotif itu di cover mobil sama cover motor. Jadi kecelakaannya di situ. Ternyata untungnya lumayan ya gitu. Waktu itu saya lihat saya lagi baru beli motor baru, saya pikir wah nih motor saya bisa disarungin nih dengan ganti-ganti warna. Saya pikirnya dengan warnanya ada 8, pengen beli 8 warna, tapi saya lihat kalau beli 100 diskonnya lumayan banget. Akhirnya saya coba 100, waktu itu saya minta modal sama bapak saya. Bapak saya pesen sama saya kalau bapak nyari duit susah, udah itu aja. Akhirnya saya berusaha untuk tidak gagal. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Jadi dia nge-blast spam DM Twitter mas, ngasih link. Nah linknya itu ke website. Nah dari website masuk ke landing page. Nah dari situ saya hubungi adminnya, ngobrol-ngobrol segala macam untuk jadi distributor. Itu di tahun 2014. Iya udah lama. Sendiri mas. Karena kalau bareng-bareng biasanya gitu, gagalnya beda kepala, beda cara. Jadinya itu yang kadang-kadang membuat saya gagal. Masih sulit untuk di awal bareng-bareng gitu untuk jalanin usaha agak sulit. Tapi ketika saya jalan sendiri, saya bangun timnya sendiri itu jauh lebih mudah. Karena udah ada pengalaman gagal itu. Jadi waktu saya beli 100, posisinya saya tuh masih sedang kuliah nih. Saya di tempat om saya minta izin juga sama om karena untuk naro barangnya ya. Naro barangnya kan lumayan tuh kalau 100. Alhamdulillah waktu itu diizinin. Nah waktu itu 100 datang ya ke tempat om saya mulai jualinnya di BlackBerry waktu itu. Zamannya Twitter sama BlackBerry ya. Nah saya bikin dari BlackBerry aja, join ke komunitas, terus optimasi di BlackBerry ya, nambah-nambahin kontak, terus nge-share ke Twitter, nge-share ke Google Plus. Dulu main Google Plus namanya. Saya sempat ikut workshopnya, terus juga main Blogspot ya. Dulu Blogspot itu masih rame dulu ya. Dari situ mas, dari link-link itu mulai ada penjualan. Jadi saya punya reseller juga di Jakarta, karena dulu produknya itu masih jarang banget yang punya. Karena dulu zamannya itu motor itu warnanya masih, cover motor itu warnanya abu-abu aja ya, satu warna aja. Nah ini warna-warni khas banget, bahannya bagus, unik. Akhirnya waktu itu booming dan saya mulai merambah ke marketplace waktu itu. Jadi saya memulai di marketplace di 2014. Waktu itu nggak ada pesaing sama sekali dan itu jualannya gampang banget. 100 itu habis dalam waktu 2 minggu ternyata. 2 minggu langsung saya puter lagi jadi barang lagi, ternyata muter kegulung terus sampai sekarang. Dan saya makasih banget sama investor saya, itu bapak saya sih. Sampai sekarang saya terus memberikan bagi hasilnya. Dulu modal awalnya kurang lebih di angka 9 jutaan sih. Itu lumayan angka yang besar untuk waktu saya di umur segitu ya. Ya lumayan punya penghasilan dari berjualan. Nah dari situ sih insting saya mulai bisa untuk berbisnis gitu. Saya justru bukan tipikal orang yang ngejualin barang ke temen mas. Karena biasanya waktu awal-awal saya ikut komunitas ya, justru temen itu adalah ujian yang paling besar buat diri seorang pebisnis, pedagang lah dulu. Masih dagang kan. Karena mereka pasti minta harga temen. Jadi saya tuh nggak pernah mau jualin atau tawarin ke teman saya. Saya bisa jual ke teman saya kalau bisnisnya udah jalan dan dia harus tahu sendiri, bukan saya ngasih tahu gitu. Jadi caranya waktu itu saya jualinnya dengan akun yang berbeda, bukan akun pribadi. Jadi jualin dari akun berbeda gitu mas. Dulu 2014 ya, ketika main Blogspot, Twitter, BBM ya waktu itu mulai kenal sama marketplace itu pertama kali itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee dulu belum begitu booming ya. Boomingnya baru sekitar 2016-2017. Dulu mereka sendiri e-commerce itu dulu sebenarnya komunitas sih mas. Jadi kayak Bukalapak dulu komunitas sepeda ya. Terus sharing-sharing, yuk postingnya di sini nih, postingnya di Bukalapak. Karena dulu banyak yang postingnya mungkin di OLX, ya kan, yang familiar ya. Toko Bagus malah dulu namanya ya, sebelum jadi OLX, Toko Bagus. Banyak yang posting situ, akhirnya mulai main ke marketplace. Nah dulu emang masih sepi banget gitu, jadi jual apa aja tuh banyak yang beli. Dan saya juga kaget ya, ternyata perkembangannya pesat. Sehingga akhirnya kalau otomotif itu pergerakannya nggak terlalu cepet. Kayak kebutuhan skincare, terus kebutuhan stationery, terus juga groceries kayak pakaian bayi dan gitu-gitu, mereka bisa lebih cepet tuh. Karena yang dulu komunitas ini ngegarap orang-orang yang ada di pasar. Nah di pasar diajarin untuk buka akun, jualan di situ, akhirnya mereka bisa lebih cepet. Nah saya juga sendiri berusaha untuk bisa mengejar mereka tuh. Jadi dari situ sih, dari komunitas sebenarnya awalnya. Sampai sekarang komunitasnya udah berubah mungkin, tapi masih ada beberapa yang keep kontak sama saya sih. Jadi sebenarnya dari situ.
Sebenarnya dari cover motor, cover mobil itu marketnya lumayan banyak waktu itu, animonya ya, antusias masyarakat baik banget. Sehingga akhirnya waktu itu justru saya ingatnya adalah hiring karyawan pertama kali, Mas. Jadi jarak sekitar 8 bulan lah, saya udah mulai hiring karyawan pertama. Karena waktu itu ketika saya main cover motor dan cover mobil, saya punya berbarengan dengan bisnis restoran saya gitu. Jadi waktu itu yang ngejalanin admin saya, staff saya di otomotif ini, saya fokusnya ke resto. Saya juga dulu pernah punya target, pokoknya di umur 20-an harus sudah bisa ngegaji orang gitu. Ya, alhamdulillah itu tercapai. Jadi pertama kali saya ngegaji, saya inget banget di umur 23 tahun. Ya, saya udah bisa ngegaji orang. Niatnya adalah bisa ngegaji orang dulu, karena nanti penghasilan pasti bakalan ngikut. Nah, saya ingatnya itu sih. Jadi biasanya dulu kalau saya ngejalanin bisnis itu nggak satu. Nah, itu sih yang bikin pusing. Harusnya fokus. Sekarang saya fokus. Dari situ pengalaman itu sih, Mas. Kalau memulai 2012 ya, Mas. Jadi memulai 2012 gagal-gagalnya itu ya, terus 2014 ini masuk ke otomotif ya. Jadi 2 tahun tuh lumayan untuk ngejajak sampai akhirnya ketemu jodohnya di otomotif. Saya fokus di otomotif sampai ngebangun timnya segala macam sampai seperti sekarang. Jadi prosesnya itu ya banyak belajar sih. Kayak misalnya saya ke komunitas itu bisa ketemu banyak orang dengan berbagai macam usaha. Nah, itu bisa jadi motivasi dan semangat saya sendiri untuk terus ngejalanin usaha yang sekarang saya pegang. Karena nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Justru memang teman-teman saya rata-rata punya bisnisnya yang berbeda. Jadi kalau misalnya lagi drop atau down atau butuh inspirasi, biasanya saya ajak untuk ngumpul. Seperti itu sih. Kalau downnya ya, Mas, sebenarnya ada ya. Untuk down itu, tapi saya udah punya antivirusnya lah. Kalau down itu berarti langsung ngecharge lagi gimana gitu. Justru kalau ngeden waktu awal-awal ngerintis lah, kayak misalnya udah dirawat, dijaga, diajarin, bisa langsung resign tuh kayak gitu, udah hal yang biasa. Sampai akhirnya saya nggak pernah takut untuk kehilangan orang-orang yang mau bareng sama saya. Jadi sampai dengan saat ini saya ngasih taunya adalah sekarang belajar aja apa yang kalian bisa pelajarin dari saya. Ke depan nanti mau keluar atau resign atau jalan sendiri nggak apa-apa, tapi ke depan ingat kita bisa berpartner. Dan saya udah ada peraturan juga kalau misalnya mau buka usaha nggak boleh usaha yang sama. Dan itu tertulis di MOU, perjanjian tanda tangan kerja. Jika ada usaha yang sama maka akan ada dendanya. Jadi kalau mau usaha belajar boleh, tapi next buka usaha nggak boleh yang sama saya gitu. Jadi saya nggak pernah takut kehilangan orang-orang yang berkompeten di tempat saya sekarang ini gitu. Jadi saya terus ajarin ke tim saya apapun yang saya tahu, apapun yang saya bisa, dan kadang-kadang tim saya ajak juga untuk kenal sama teman-teman saya, sehingga akhirnya mereka punya keputusan yang kurang lebih sama saya. Saya pernah punya partner ya, ketika waktu itu ada orderan. Ini agak kompleks nih orderannya karena custom ya waktu itu. Ketika ada orderan custom, terus juga waktu itu udah dibayar DP ya. Ketika udah sampai lokasi dijelasin segala macam, customernya komplain karena dia bilang, saya mintanya seperti ini kok, kenapa hasilnya seperti ini gitu. Sampai akhirnya berdebat, kemudian partner saya bilang kalau saya itu cuma reseller. Wah, itu lumayan kacau. Sampai akhirnya customer marah-marah ke saya segala macam, padahal kita kerjasamanya adalah partnership. Itu kacau banget, dia marah-marah segala macam. Akhirnya DP-nya saya kembalikan dan customernya bikin di partner saya. Itu yang agak menyakitkan ya. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa yang tidak fair, tapi kita akan ketemu sendiri dengan partner-partner yang kurang lebih sama kayak kita untuk fair sih. Jadi itu sedikit pengalaman yang agak pahit. Terus juga ada lagi waktu saya ngerintis awal-awal, yang paling saya rasakan adalah memang waktu ya. Dulu waktu itu saya masih baru lulus kuliah ya, jadi ngerintisnya dari kuliah semester akhir. Saya ngerasain banget dulu ada orderan itu saya terima-terimain ya, dari pagi sampai jam 5 tutup terakhir ya, karena saya mau kirim. Ternyata jam 6 ada orderan, saya terima dulu, saya nggak jadi kirim. Saya mau kirim lagi karena saya yang packing juga dulu, masih sendiri ya, masih ngerintis. Saya packing lagi, jam 8 orderan, saya terima terus sampai jam 12. Nah, akhirnya dulu waktu ngerintis saya tutup orderan sampai jam 12 malam. Jam 12 malam saya baru ngirim ke JNE. Nah, di JNE kiriman saya itu masih di angka belasan ya, masih di angka belasan. Menurut saya itu banyak ya, tapi ketika saya di JNE itu orang ngirimnya pada pakai mobil. Pakai truk-trukan ratusan. Dan itu biasanya saya selesai sampai
sampai jam 3 pagi karena harus nungguin, karena ada antriannya kan. Dan itu hanya ke JNE yang ada di Matraman karena dia yang 24 jam. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu sih. Nah, biasanya kalau selesai jam 3 itu saya nginep tuh. Nginepnya bukan di hotel, tapi saya nginep dulu di Sevel. Di minimarket yang bukanya 24 jam sambil nunggu pagi. Kenapa? Karena saya nggak enak ganggu orang rumah untuk pulang jam segitu kan, karena saya nggak ngekos dulu, jadi tinggalnya sama om saya, jadi nunggu pagi baru saya pulang, begitu terus sampai kurang lebih beberapa bulan, sampai baru punya staff, punya karyawan. Nah, itu baru polanya berubah dan belajar gagalnya sih di ngebangun timnya sih. Saya dari dropshipper malah, dari bawah banget. Jadi dulu mulainya emang dari nol, dari dropshipper ya, dari barangnya saya nggak stok, jadi ngumpulin ada orderan dulu baru saya belanja, mulai ke reseller, terus mulai ke distributor, sampai sekarang mulai bikin brand sendiri segala macam. Ya itu prosesnya memang lumayan panjang ya mas. Jadi justru sekarang saya mulai punya brand sendiri ketika pandemi sih ya, dari dropshipper, reseller, kemudian distributor, dan pandemi di 2020 bulan Oktober kemarin saya mendirikan PT saya sendiri. Itu PT pertama saya yang sekarang sedang saya kembangkan gitu. Jadi kalau untuk teknis bikin desain dan lain-lain itu sebenarnya kolaborasi dengan partner saya sih. Fokusnya di aksesoris otomotif kendaraan dari sepeda, motor, sama mobil sampai ke situ sih. Tapi kalau untuk cover ya kita bisa sampai cover kapal kita pernah juga, cover kereta kita pernah juga yang panjangnya sampai 12 meter itu lapangan bola untuk di coverin. Jadi kita udah sampai punya pengalaman seperti itu. Untuk pegawai sekarang ada 15 orang. 15 orang itu internal ya. Kalau ditambah sama tukang dan lain-lain itu bisa 50-an berarti. Yang 15 ini fokusnya ke digitalisasi. Jadi saya fokusnya di digital online. Jadi fokusnya ada divisi keuangan, kemudian ada divisi kreatif yaitu sosial media, YouTube dan lain-lain. Kemudian ada divisi bagian untuk operasional, untuk kirim barang, terus juga packing barang ya, sama divisi untuk legal itu bagian perpajakan. Kemudian juga mengenai legal hukum yang ada untuk PT. Ya, kalau saya sendiri fokusnya adalah di develop barang ya. Jadi produk apa yang lagi laku di pasaran, saya riset, kemudian nanti kita keluarkan untuk punya produk yang dibutuhkan sama market, sama pasar. Jadi saya fokusnya ke situ dan juga untuk networking ke pemain-pemain otomotif yang ada di Jakarta sebenarnya. Lebih banyaknya di Jakarta. Kemudian juga selalu menghadiri pameran-pameran otomotif yang ada di Jakarta untuk tahu perkembangannya seperti apa dan juga membangun relasi di situ untuk kerjasama. Saya fokusnya. Kalau produk itu kita kurang lebih ada 50 ya. Ada 50 itu produk yang ada. Tapi kalau ada warna, size dan lain-lain kurang lebih itu ada 147 SKU ya. Jadi kurang lebih baru segitu sih. Yang membedakan adalah kami di marketplace sudah official stock. Jadi udah pasti barangnya itu ori. Jadi itu aja yang kita pegang dan juga dari kecepatan pengiriman, kemudian tidak bakal tertipu. Terus kecepatan juga membalas respon dan lain-lain kita udah ke arah situ sih. Karena itu untuk masuk ke situ butuh legalitas yang jelas juga. Jadi bisa dipastikan kita jelas daripada toko yang lain, lebih jelas. Dulu awal-awal ya, saya inget banget itu orderan masih karena handling sendiri ya dengan kesibukan juga. Itu rata-rata di 4 sampai 10 orderan sih per hari. Ya, karena itu masih ngerjain sendiri. Nah sekarang dengan adanya tim, alhamdulillah rata-rata sih pengiriman udah di puluhan sampai ratusan per hari sih. Lagi OTW untuk gimana caranya ribuan per hari gitu. Kalau goal sendiri saya udah punya goals pribadi ya, untuk bisa nanti sebesar apa ya, kayak gimana gitu ya. Kalau saya pribadi sih ngebayanginnya ya, yang paling pasti fokus saya adalah mensejahterakan tim saya dulu ya. Karena ketika tim saya sejahtera, saya pasti juga mengikutinya. Dan kemudian saya pengen jadi top 10 besar aksesoris otomotif di Indonesia. Gimana caranya adalah dengan belajar kepada top-top toko otomotif yang ada sekarang. Ya, tadi sempat sharing juga sama Mas Hendy, kalau emang belajarnya harus sama orang yang terbaik. Jadi saya udah ngelihat otomotif-otomotif yang besar di Indonesia seperti apa, dan sekarang saya sedang menuju ke sana. Salah satu caranya adalah membangun aset digital yang nantinya bisa diwariskan ke anak cucu.
Kalau itu sih, saya sih simple ya. Intinya adalah perbaikan terus-menerus. Jadi yang terjadi hari ini sekarang itu adalah perbaikan saya 1, 2, 3 tahun yang lalu. Dan value yang saya bawa adalah bagaimana bisa punya networking yang baik, sehingga akhirnya itu yang bisa membawa saya nanti untuk sampai ke tujuan yang saya tuju ya. Karena yang sampai saat ini saya pahami adalah membangun networking dengan baik, kemudian menjadi besar, kemudian bisa menjadi berkah untuk banyak orang. Jadi bisa sampai punya dampak. Yang pertama dampak pasti ke keluarga dulu, kemudian keluarga besar, dan baru kemudian orang-orang terdekat dan masyarakat luas. Karena arah saya seperti itu. Karena sampai dengan saat ini saya sendiri sudah keliling ke kampung-kampung untuk ngajarin digital marketing. Jadi ketika nanti saya besar, saya tidak pelit untuk berbagi. Jadi sebelum saya sukses, saya sudah berbagi dari sekarang. Karena ketika nanti sukses, berbagi itu kayaknya agak berat. Jadi kalau sekarang udah mulai berbagi, saya rasa nanti saya tidak akan merubah sikap saya ketika nanti saya sudah berhasil. Gitu. Kalau dari saya tipsnya ya, beradaptasi. Emang berat, tapi ini kenyataan yang memang harus kita hadapi ya. Saya pernah baca, riset membuktikan bahwasannya dengan adanya pandemi di Indonesia, ternyata itu membuat percepatan internet di Indonesia 7 tahun lebih cepat. Artinya, udah nggak bisa dipungkiri, digitalisasi ini terjadi, dan belajarlah untuk ke arah sana, karena semuanya nanti digitalisasi. Buat yang bilang gaptek, semua orang saya rasa dulu awalnya gaptek, bedanya adalah kemauan. Jadi sekarang mulai beradaptasi dan lebih peka lagi sama peluang-peluang yang ada. Itu sih. Oke teman-teman, buat yang pengen tahu aksesoris otomotif itu apa, bisa masuk ke otomotifku.id. Bisa lihat website-nya di situ, nanti ada toko marketplace-nya juga, ada juga ke adminnya juga, jadi silakan ke situ. Oh ya teman-teman, kalau mau tahu dapat informasi yang update-update seru-seru dan keren-keren, jangan lupa like, comment, subscribe di Halo Bos. Thank you.